Aduh, Jun, lu kenapa sih? Kok ngelamun aja? Dari tadi gue perhatiin lu kayak gak ada di sini. Tubuh lu di sini, tapi pikiran lu kemana tahu? Gue lagi mikirin Nida, Mas. Dia selingkuh sama orang lain. Seriusan, Jun? Gila sih. Kalau itu beneran, gue nggak nyangka kok bisa sampai segininya. Terus lu sekarang gimana? Udah ngobrol sama dia? Kemarin kita berantem hebat, Mas. Ujung-ujungnya dia malah minta cerai. Nida bilang udah gak kuat lagi sama gua. Kalau itu yang terbaik buat lu sama pacar anak lu ini, ya mau gimana lagi? Gua dukung apapun keputusan lu, tapi gua gak bisa terima kalau dia nyakitin lu terus-terusan begini. Lu udah cukup sabar soalnya. Gua gak nyangka, Mas. Gua pikir kita bisa ngelewatin semuanya bareng-bareng, tapi ternyata dia udah gak mau lagi berjuang buat pernikahan ini. Fajar gimana nanti nasibnya ya tanpa ibunya? Jun, lu harus kuat. Buat Fajar, dia butuh ayah yang kuat, yang bisa ngasih dia kasih sayang 2 kali lipat. Gue tahu ini gak gampang, tapi lu gak sendirian. Ada gua, bang lu, ada ibu. Kita bisa hadapin ini bareng-bareng. Kadang gue mikir, apa salah gua, Mas? Apa gua gak cukup baik buat Nida? Tapi setiap kali gue coba, selalu aja ada yang salah. Gak ada yang sempurna, Jun. Lu udah ngelakuin yang terbaik, dan itu udah cukup. Kalau udah gak bisa lihat itu, mungkin memang dia aja yang bukan terbaik buat lu. Mungkin lu bener, Mas. Mungkin ini cara Tuhan ngasih tau gua kalau ada yang lebih baik buat gua dan Fajar. Yang penting sekarang fokus aja sama Fajar. Anak itu butuh lu lebih dari siapapun. Gua yakin lu bisa jadi ayah yang baik buat dia, Jun. Gua janji, Mas, gua bakal lakuin apapun buat kebahagiaan Fajar. Fajar, maafin ayah ya. Kamu harus tumbuh tanpa ibu. Ayah gak pernah bayangin bakal jadi orang tua tunggal, tapi ayah janji bakal lakuin semua yang ayah bisa buat kamu. Fajar, jangan nangis ya, nak. Ayah di sini. Ayah gak akan pernah ninggalin kamu. Apapun yang terjadi, kamu tetap punya ayah yang sayang sama kamu. Kamu tahu gak, Fajar? Kamu itu anugerah terbesar dalam hidup ayah. Ayah mungkin gak sempurna, tapi ayah akan selalu ada buat kamu, apapun yang terjadi. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Jadi sayang, kapan kita nikah? Aku udah gak sabar buat hidup bareng kamu. Kamu juga bisa ninggalin semua masalah kamu sama Junaidi. Aku juga gak sabar, Mas Arman. Aku udah lelah hidup sama Junaidi. Dia gak pernah ngertiin aku, gak pernah tahu apa yang aku mau. Tenang, semua bakal baik-baik aja. Kita mulai semuanya dari awal. Aku siap jadi suami kamu, nemenin kamu sampai kapanpun. Aku udah beresin semuanya. Aku sudah tanda tangan surat cerai. Tinggal nunggu prosesnya selesai. Aku gak mau lagi dipusingin masalah rumah tangga sama Junaidi. Anak itu juga biarin aja sama bapaknya. Aku gak mau repot. Haha, kamu bener-bener gak ada beban ya. Tapi ya, aku juga setuju. Biar si Junaidi aja yang ngurus anak itu. Kita fokus sama hidup kita berdua aja. Aku cuma pengen bahagia. Aku pengen hidup yang tenang, yang sesuai dengan apa yang aku mau. Sama kamu, aku yakin bisa dapetin semua itu. Dan aku bakal pastiin kamu bahagia, sayang. Gak ada lagi air mata, gak ada lagi sakit hati. Kita bakal hidup bahagia, jauh dari semua masalah. Beneran ini yang kamu mau, Nida? Kamu beneran rela ninggalin semua ini? Ninggalin aku? Ninggalin Fajar? Maaf Pak, Bu, ini surat cerainya. Tolong ditandatangani ya. Aku udah lama gak ngerasain bahagia, Jun. Setiap hari hidup aku cuma penuh dengan rasa penyesalan. Aku capek pura-pura bahagia, capek jadi istri yang selalu nurut tapi gak pernah diapresiasi. Aku tahu aku bukan suami yang sempurna, tapi aku selalu berusaha buat bikin kamu bahagia. Kita kan pernah bahagia dulu. Kenapa kamu gak mau coba lagi buat Fajar? Fajar, aku cinta sama dia, tapi aku gak bisa terus hidup kayak gini. Aku gak bisa hidup dalam hubungan yang sudah gak ada cinta. Fajar lebih baik tanpa aku, Jun. Kamu gak ngerti, Nida. Fajar butuh ibunya. Dia cuma anak kecil yang gak ngerti kenapa ibunya pergi. Kamu pikir dia bakal baik-baik aja? Kamu yang lebih tahu jawabannya. Aku sudah capek ngurusin ini semua. Aku juga punya hak buat bahagia, Jun. Hak buat ngerasain hidup tanpa beban, tanpa tanggung jawab yang bikin aku tertekan setiap harinya. Kalau ini yang bikin kamu bahagia, Nida, aku rela.
Tapi jangan pernah lupakan Fajar. Dia butuh kamu. Aku nggak janji, Jun. Aku cuma pengen hidup balik normal lagi, tanpa ada beban dari masa lalu. Gimana caranya aku jelasin ini semua ke Fajar ketika dia besar nanti? Jun, nggak ada yang bisa nolongin kita kecuali diri kita sendiri. Hidup emang gak selalu adil, tapi kamu harus selalu kuat ya nak. Buat Fajar, buat diri kamu juga. Iya Bu, aku ngerti. Cuma rasanya berat aja Bu. Aku nggak nyangka Nida bisa tega ninggalin Fajar. Dia kan ibunya Bu. Kadang orang bisa berubah, Jun. Mungkin Nida lagi bingung sama hidupnya. Tapi ingat, Tuhan gak tidur. Tuhan pasti kasih jalan buat kita, asalkan kita sabar dan kuat ngadepin semua ini. Junaidi, kamu anak yang kuat, Jun. Fajar beruntung punya bapak kayak kamu. Aku cuma pengen Fajar gak ngerasain kehilangan Bu. Aku bakal ngelakuin apapun buat dia. Akhirnya kita bakal resmi jadi suami istri, Mas. Aku udah gak sabar buat mulai hidup baru. Hehehe, aku juga udah gak sabar. Semakin cepat semakin baik. Aku pengen kita mulai semuanya dari awal, tanpa ada bayang-bayang masa lalu. Kita undang keluarga aku aja ya. Aku gak mau Junaidi tahu soal ini. Aku gak pengen dia bikin masalah atau ganggu kita. Atur aja sama kamu. Yang penting kita bahagia. Aku gak mau ada drama lagi. Hehe, aku juga. Aku pengen semuanya berjalan lancar. Aku pengen pernikahan kita jadi momen bahagia buat kita berdua. Mas, gimana menurut kamu soal gaun ini? Aku suka banget sama desainnya. Elegan, tapi nggak terlalu mencolok. Bagus kok. Kamu pasti bakal kelihatan cantik banget pakai itu. Aku bakal jadi pria paling beruntung di dunia di saat itu. Aku cuma pengen hari itu jadi hari yang sempurna. Aku pengen semua orang lihat betapa bahagianya kita. Dan aku bakal pastiin semuanya berjalan lancar. Kita bakal jadi pasangan yang bahagia dan sukses. Jadi ini yang Nida maksudkan. Dia mau menikah lagi. Halo Jun, kenapa lagi lu? Nida mau nikah lagi Mas. Gue baru dapat undangannya pagi ini. Huh, ya ampun, Jun, baru aja cerai, langsung nikah lagi. Gila, memangnya dia udah gak ada rasa penyesalan lagi? Gue gak ngerti lagi Mas. Gue pikir dia butuh waktu buat move on, tapi ternyata enggak. Gue juga bingung harus gimana. Jangan terlalu dipikirin Jun. Dia mau ngapain juga terserah dia. Yang penting Fajar butuh bapaknya yang bisa jadi contoh. Lu harus tetap kuat buat Fajar. Iya Mas, gue mau datang ke pernikahannya biar dia tahu kalau gue masih ada di sini dan gue nggak hancur yang kayak dia kira. Baguslah, lu harus menunjukkan kalau lu bisa tetap berdiri tegar tanpa dia. Ini soal harga diri lu Jun. Makasih banyak ya Mas, gue jadi lebih tenang. Jangan lupa bawa si Fajar biar dia lihat apa yang dia tinggalkan. Gue yakin dia harus tahu. Nih kopi kamu, aku taruh sini ya. Aku dengar si Ninda mantan istrimu mau nikah lagi. Iya Gus, gua nggak nyangka dia secepat itu. Gua pikir dia bakal mikir dulu sebelum ambil keputusan. Ya Allah, Nyun, lo harus kuat ya. Jangan sampai patah semangat. Fajar butuh ayah yang tegar, bukan ayah yang terpuruk. Gue bakal datang ke pernikahannya. Gue mau Nida tahu kalau gue bisa move on juga, meskipun hati ini rasanya hancur banget. Bagus itu Jun, lo harus tunjukin kalau lo itu kuat. Lo juga harus pikirin gimana si Fajar nanti ketika dia ketemu ibunya begitu. Dia nggak salah apa-apa. Makasih Gus, tapi ada yang gua nggak bisa lupain. Gua masih ingat semua kenangan sama Nida, kayak nggak bisa move on gitu. Gua ngerti, gua juga tahu rasanya. Kadang kita harus menatap masa depan dengan mata terbuka. Lo harus bersyukur punya Fajar yang akan selalu jadi bagian dari hidup lo. Iya, gua ngerti. Fajar adalah yang terbaik yang pernah gue punya. Gue bakal pastiin dia tahu betapa berartinya dia buat gua. Kita cerita sambil jalan-jalan aja yuk. Mumpung udaranya masih sejuk nih. Boleh, ini juga si Fajar kayaknya lebih betah jalan-jalan deh. Junaidi, kamu ngapain di sini? Aku kira kamu gak bakal datang.
Aku mau ngasih tahu kamu apa yang kamu tinggalin, Nida. Ini Fajar, anak kita. Kamu nggak bisa hanya pergi begitu aja tanpa memikirkan dia. Aku nggak peduli, Jun. Ini hidup baru aku. Lagian, aku udah buat keputusan. Kamu seharusnya bisa move on. Kamu udah benar-benar berubah ya, Nida. Aku masih ingat masa-masa kita bareng. Tapi sekarang aku lihat kamu udah jauh berbeda. Aku tetap berharap yang terbaik buat kamu, meskipun aku harus menanggung semuanya sendirian. Aku nggak ada waktu buat bahas omong kosong ini, Jun. Menurut aku ini semua udah jelas dan gak perlu dijelasin lagi. Aku gak akan pernah mau merawat Fajar. Dia itu anak kamu, dan aku harap aku gak akan tahu tentang kehidupan anak itu lagi. Baiklah, aku mengerti. Aku cuma pengen kamu tahu, meskipun kamu pergi, Fajar tetap jadi bagian dari hidup kamu. Dia berhak tahu siapa ibunya. Gimana, Jun? Lu baik-baik aja? Gua rasa gua udah mulai bisa move on deh, Mas. Gua cuma berharap Nida bisa bahagia dengan pilihannya. Gua tahu ini berat, tapi lu udah lakuin yang terbaik. Sekarang waktunya buat lu dan Fajar menikmati waktu kalian. Mending kita makan di luar aja yuk, biar lu gak sedih lagi. Nanti gue yang traktir. Wah, boleh tuh. Kebetulan gue juga gak sudi makan hidangan di kondangan ini. Haram banget kalau gue makan di sini. Kita cari tempat makan yang enak aja, Mas. Gimana perasaan kamu, Jun? Kok kamu kelihatan hancur banget? Sakit, Bu. Rasanya kayak hati ini dirobek-robek, disayat-sayat. Tapi di sisi lain aku juga lega. Aku udah lihat sendiri kalau Nida bukan buat aku lagi. Itu artinya kamu udah ikhlas, Jun. Kamu udah berusaha sebaik mungkin. Tapi kalau dia udah milih jalan dia sendiri, ya mau gimana lagi? Sebenarnya itu juga tandanya lu udah siap buat langkah ke berikutnya. Sekarang lu fokus aja sama Fajar. Dia butuh perhatian lu. Hehe, iya Mas, gue sadar itu. Mulai sekarang, gue cuma mau jadi ayah yang baik buat Fajar. Dia satu-satunya yang ada di hidup gue sekarang. Ibu yakin, Jun, kamu bakal jadi ayah yang luar biasa. Yang penting kamu jangan pernah ragu buat melangkah ke depan. Fajar perlu kamu lebih dari segalanya. Iya, Jun, kadang hidup emang keras, tapi itu bagian dari proses. Lu udah kuat, dan Fajar butuh kekuatan itu. Bagaimana kalau kita nonton film aja? Gua tahu lu suka banget film komedi. Kita nonton Warkop DKI Reborn. Itu bisa jadi sedikit pengalihan pikiran lu. Boleh juga, Mas. Gue udah lama nggak nonton Dono Kasino Indro. Mungkin sedikit ketawa bisa bikin hati gue lebih baik. Biar nggak serius-serius banget lah jalanin hidup. Pengen bercanda dikit lah. Iya, Nak. Ya udah kita nonton sama-sama yuk. Sekalian hitung-hitung kayak zaman kalian masih pada kecil dulu. Hehehe, nostalgia gitu loh. Fajar, kamu satu-satunya yang ayah punya sekarang. Ayah janji gak bakal ninggalin kamu, apapun yang terjadi. Ayah tahu ini gak mudah, tapi kamu harus tahu, setiap waktu ayah akan ada di sini buat kamu. Ayah bakal selalu siap, baik saat kamu nangis maupun saat kamu butuh pelukan. Ayah emang laki-laki yang lemah, yang gak bisa mempertahankan ibu kamu untuk tidak pergi. Tetapi ayah akan selalu jadi laki-laki kuat untuk kamu, Fajar. Papa! Apa? Kamu panggil papa? Hebat banget kamu udah bisa ngomong, Nak. Jun, kurang lebih dari 5 tahun berlalu, kamu udah pasti kan gak mau ngontak Nida lagi? Maksud ibu, kamu udah yakin dengan keputusan itu? Udah, Bu, aku udah ngeliat sendiri betapa dia nggak peduli sama Fajar. Dia bahkan nggak mau ngelirik anaknya sendiri di hari pernikahannya waktu itu. Bahkan setelah 5 tahun kemudian, dia nggak pernah nanya kabar anaknya. Itu udah jadi keputusan akhir aku, Bu. Aku nggak akan pernah lagi kontak Nida, dan nggak akan pernah lagi mau melihat wajahnya. Syukurlah kalau gitu, Nida udah ambil keputusan, dan kamu juga udah ambil keputusan. Iya, Bu, aku udah move on sepenuhnya. Sekarang aku cuma mau fokus buat masa depan aku sama Fajar. Itu yang paling penting. Gitu dong, Nah. Ibu yakin nanti ada orang lain yang lebih baik buat kamu dan lebih sayang sama Fajar. Kamu cuma perlu sabar aja. Semoga aja, Bu. Tapi untuk sekarang, Fajar akan jadi prioritas aku. Aku bakal lakuin yang terbaik buat dia. Buat masalah ibu baru, itu belakangan aja, Bu. Papa kita mau pesawatan yuk. Boleh. Lihat tuh Fajar, ayahnya senyum bahagia banget. Itu tanda kalau semua bakal baik-baik aja. Jangan lupa juga buat jaga kesehatan kamu sendiri ya, Jun. Hehehe, iya Bu, aku bakal baik-baik aja demi Fajar. Aku janji bakal jaga kesehatan aku juga. Aku akan buktiin kalau aku bisa jadi lebih hebat setelah ditinggal Nida. Amit-amit aku sama wanita kayak gitu. Anaknya sendiri, dari darah dagingnya sendiri, tapi nggak pernah dipeduliin. Aduh.